dan kemampuan ilmu agamanya ulama terdahulu jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang segelintir orang yang menafikan nasabah Alawi. Beliau berdua sempat juga menyinggung jangan-jangan mereka yang mempermasalahkan Ba'alawi disponsori, ada orang yang mendukung dengan cara membayar. Artinya mereka bersuara berdasarkan pesanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada video-video terakhir ini saya memang lebih terkonsentralistik membahas isu seputar nasabah Alawi yang rupanya sampai detik ini pun belum ada titik temu antara kedua belah pihak, baik yang kontra sebagai penentang nasabah Alawi, penolak nasabah Alawi, dengan pihak yang mengafirmasi nasabah Alawi itu sendiri. Kemudian karena tidak ada tindak lanjut pertemuan untuk berdiskusi dari kedua belah pihak, maka sangat wajar di media sosial sampai hari ini kemelut nasabah Alawi tidak menemukan titik temu. Nah, dalam video samping saya ini berisi diskusi Gus Idrus Romli bersama Kiai Lutfi Basori membahas seputar topik nasabah Alawi. Di sela-sela diskusi beliau berdua sempat menyinggung seharusnya orang terdahulu menurut beliau berdua harus lebih dipercayai ketimbang orang yang masih hidup menyangkut persoalan nasabah Alawi. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan nasabah Alawi muncul belakangan hari ini dengan ulama terdahulu yang tidak mempersoalkan nasabah Alawi, maka menurut Kiai Basori seharusnya yang lebih dipercayai adalah mereka ulama terdahulu yang tidak mempersoalkan nasabah Alawi. Beliau berdua sebagai pendukung Ba'alawi sudah jelas beliau itu membuat konten-konten video berisi tentang narasi bagaimana mendukung membeberkan fakta bahwa nasabah Alawi itu tidak terputus, artinya tersambung sebagai bagian dari dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau berdua jelas sebagai pendukung nasabah Alawi, betul adanya sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut beliau berdua, kalaulah nasabah Alawi bukan jalur genealogis dzurriyyah baginda Nabi, seharusnya ulama-ulama klasik pasti menulis dan membicarakan dalam kitab-kitab mereka bahwa Ba'alawi itu tidak menjadi bagian dari keturunan Nabi. Namun, tidaklah ulama menurut beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempersoalkan nasabah Alawi. Woro-woro zaman sekarang muncul satu, dua orang mengaku ahli nasab mempermasalahkan nasabah Alawi. Menurut Kiai Basori, mereka ini bersikap lucu. Padahal ulama sekelas internasional seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Arsyad Al-Banjari, kemudian Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau semua tidak mengingkari nasabah Alawi. Kalau disuruh memilih, kata beliau, Kiai Basori akan memilih ulama yang muktabar yang sudah wafat. Karena yang masih hidup tidak terjamin komitmennya. Idealnya memilih yang sudah wafat yang tidak menafikan nasabah Alawi sebagai bagian dari keturunan Nabi. Ini poin-poin yang saya bisa peras dari video yang ada di samping saya ini, diskusi nasabah Alawi antara Gus Idrus dengan Kiai Lutfi Basori. Diskusi beliau berdua sempat juga menyangkal siapapun yang mempersoalkan nasabah Alawi karena beliau berdua lebih mempercayai ulama terdahulu yang jelas-jelas keilmuannya lebih meyakinkan dan kemampuan ilmu agamanya ulama terdahulu jauh lebih hebat dibandingkan dengan orang-orang segelintir orang yang menafikan nasabah Alawi. Beliau berdua sempat juga menyinggung
jangan-jangan mereka yang mempermasalahkan Ba'alawi disponsori, ada orang yang mendukung dengan cara membayar. Artinya mereka bersuara berdasarkan pesanan. Ini kecurigaan dari Kiai Idrus Romli dengan Kiai Lutfi Basori. Misalnya seperti Wahabi di Indonesia, mereka kan diasumsikan mendapat bayaran dari luar untuk menyebarluaskan ajaran Wahabiyah di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Gus Idrus pernah menjelaskan juga sebetulnya tentang Wahabi yang katanya mendapat bayaran setiap dakwanya itu dari luar. Di suatu kesempatan dan videonya teman-teman bisa diakses ya di media sosial YouTube, itu banyak penjelasan beliau menyangkut Wahabi yang sempat dibayar atau diasumsikan mendapat bayaran di setiap dakwanya dengan menyebarluaskan ajaran Wahabi. Bisa jadi ini menurut beliau itu ya orang-orang yang menentang Ba'alawi ya ada sponsornya di belakang, dibayar gitu. Mereka kan penentang Ba'alawi kemungkinan besar juga mendapat sokongan dana dengan maksud tertentu, dan bisa jadi ini bertujuan untuk memporak-porakkan warga NU, bisa juga bermaksud menghancurkan umat Islam atau maksud-maksud lain yang merugikan umat Islam. Ini kecurigaan-kecurigaan beliau berdua. Kenapa hari ini lagi ramai-ramai nasab Ba'alawi itu dipersoalkan. Tetapi intisari pada video samping saya ini, Gus Idrus dengan Kiai Basori, beliau berdua sama-sama meyakini nasab Ba'alawi tersambung kepada baginda Nabi, dan ulama-ulama terdahulu menurut beliau tidak mempersoalkan nasab Ba'alawi. Seperti salah satunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu teman-teman yang dapat saya ulas pada video kali ini. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar terhadap apa yang barusan saya coba untuk kemukakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.